Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program kita Ngaji Kitab Berbahasa Inggris, The Study Quran, A New Translation and Commentary. Pada pertemuan kita kali ini bahasanya adalah surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, yang diterjemahkan dengan Guide us upon the straight path. Mari kita lihat bagaimana pembahasan yang dilakukan oleh tim Syed Hussein Nasr dalam buku The Study Quran ini. Following upon the previous phrase, in which one asked for God's help in servitude and obedience, guide us can be understood as a prayer for perseverance in following the straight path and for the continued aid. Mengikuti frase yang sebelumnya, di mana manusia atau seseorang meminta pertolongan Allah dalam penghambaan dan ketaatan, guide us, ihdina, bisa dipahami sebagai doa agar kita perseverance atau tahan banting, ulet, istiqomah in following the straight path, untuk mengikuti jalan yang lurus. And thus for continued aid, dan oleh sebab itu untuk bimbingan atau pertolongan yang terus menerus. And for being firm in following the way of truth, dan agar yakin, agar kuat untuk mengikuti jalan kebenaran. Itu menurut At-Tabarsi. Since for those who believe and perform righteous deeds, their Lord guides them by their faith. Karena ini menurut sebuah ayat Al-Quran di surah Yunus ayat ke-9, di mana dikatakan mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, maka Tuhan mereka akan memberi petunjuk mereka dengan keimanan mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. The request for guidance also implies seeking to be led to God Himself. Jadi permintaan akan petunjuk juga bermakna permintaan atau permohonan agar dibimbing menuju Tuhan sendiri. And thus a desire for intimacy with Him. Dan oleh sebab itu keinginan yang kuat untuk bisa intimate, untuk bisa sangat dekat dengannya. Nearness to Him, kedekatan kepada Allah. Itu menurut Al-Qurtubi. Knowledge of Him, pengetahuan tentang Tuhan. Love for Him, cinta untuk Tuhan. In this sense, dalam pengertian ini, it is also understood to mean, hal ini juga dapat dipahami bermakna make our hearts incline unto Thee. Buat hati kami cenderung kepada Engkau. Direct our aspirations unto Thee. Arahkan aspirasi atau keinginan-keinginan kami kepada Engkau. And be our guide from Thee. Jadilah pembimbing bagi kami dari Engkau. Unto Thee, kepada Engkau. In order that we not be cut off by Thee from that which is Thine. Agar kami tidak terputus atau tidak diputus oleh Engkau dari segala sesuatu yang milikmu. Itu menurut Al-Biqai dan Abdurrahman As-Sulami di dalam tafsir mereka. Ini dua penafsir ini memiliki kecenderungan untuk memberi penafsiran terhadap Al-Quran yang spiritualistik gitu, yang esoteristik. Jadi seperti kita lihat tadi itu bahwa ihdina itu beliau maknai, dua penafsir itu maknai
buatlah hati kami itu cenderung kepada Engkau, selalu menuju arah Engkau, menuju dan arahkan hati kami kepada Engkau. Jadilah Engkau juga petunjuk bagi kami dari Engkau, ketika kami berangkat dari Engkau, menuju Engkau, sehingga kita tidak pernah terputus darimu, dari segala sesuatu yang merupakan milikmu ya Allah, kira-kira begitu. On the intellectual level, pada level intelektual, following the right path, mengikuti jalan yang lurus, can be understood to mean, bisa dimaknai atau bisa dipahami bermakna using one's God-given intelligence correctly, menggunakan intelijensia yang merupakan pemberian Tuhan secara benar, in order to reach the truth, agar bisa mencapai kebenaran itu sendiri, rather than deviating from the straight path of thinking and intellection, and thus thinking in a manner that will lead to error. Daripada menyimpang dari jalan yang lurus dalam berpikir maupun dalam bernalar, yakni berpikir atau menggunakan pemikiran dalam situasi, dalam pola, dalam manner yang akan membimbing dia atau mengarahkan dia pada kesesatan atau kekeliruan. Jadi di level spiritual, tadi disebutkan oleh dua penafsir yang sudah kita sebutkan, membuat hati kita cenderung selalu mengarahkan keinginan-keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di level intelektual, di level pemikiran itu agar pemikiran kita menuju atau menemukan pemikiran yang akan membimbing kita, mengarahkan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. The straight path indicates a clear road with no crookedness or deviation. Maka the straight path itu mengindikasikan, bermakna jalan yang bersih, jalan yang lurus dengan tanpa ada bengkokan, tidak ada pembelokan, menurut At-Tabari. From a religious perspective, dari perspektif religius, it is a middle way that avoids worldliness. Siratal Mustaqim itu adalah jalan tengah yang menghindari kecenderungan duniawi, on the one hand, di satu sisi, and extreme asceticism, dan asketisisme yang ekstrim di sisi yang lain, on the other. Jadi Siratal Mustaqim itu adalah jalan tengah antara orientasi duniawi dan orientasi yang anti duniawi atau yang ukhrawi, yang menyiksa diri, yang membatasi kenikmatan duniawi hanya semata-mata ingin mendapatkan kehidupan nanti di akhirat. Sementara menurut Siratal Mustaqim harusnya keduanya berimbang. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. It is thus connotes a way of life that combines the outward way of the law. Ya, ini kemudian memberi konotasi, memberi pemaknaan bahwa cara hidup yang mengkombinasikan antara jalan luar yang berorientasi hukum with the inward way of spirituality, dengan jalan dalam yang menekankan aspek spiritualitas, or the exoteric with the esoteric, mengkombinasikan antara yang zahir dengan yang batin, so that one's outward nature is servitude, sehingga hakikat luar manusia itu adalah penghambaan, while one's inner nature is free, sementara bagian dalamnya, hakikat dalam seseorang itu bebas, terbebas, bukan budak. Oke, jadi pembudakan, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di aspek ritual itu menandakan atau tidak berarti juga justru malah membuat kebebasan di aspek batinnya, kira-kira begitu. The prophet is said to guide his community upon this path.
Di dalam Al-Quran surat 42 ayat 52 sampai 53 disebutkan bahwa Allah juga diperintahkan untuk menjadi petunjuk atau memberi petunjuk umatnya untuk menempuh jalan yang lurus ini. Nah, di surah 42 ini disebutkan yang kurang lebih berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hendaklah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Gitu. Di surat berikutnya disebutkan siratallohilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Nah, yaitu jalan Allah yang merupakan pemilik langit dan bumi. Dan tahuilah bahwa kepada Allah segala sesuatu, segala urusan itu akan kembali. Nah, di ayat yang lain juga disebutkan bahwa the Islamic community is thus described as a middle community. Umat Islam itu dideskripsikan sebagai umatan wasato, umat yang tengah. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan telah kami jadikan kalian ummatan wasato, umat yang tengah, agar engkau menjadi saksi bagi manusia. Dan cukuplah sang Rasul itu menjadi saksi buat kalian semuanya. Nah, ummatan wasato itu didefinisikan sebagai that follows a middle way in action, ethics, thought, and all aspects of life. Yaitu umat yang mengikuti jalan tengah dalam aksinya, dalam prakteknya, dalam etikanya, dalam pemikirannya, dan segala aspek kehidupan. In describing the straight path, ketika mendiskusikan atau mendeskripsikan jalan yang lurus itu, the Prophet is reported to have said, Rasulullah diriwayatkan pernah mengatakan, God has set forth a parable. Tuhan telah membuat sebuah permisalan. Ini permisalan tentang straight path tadi itu. Seperti apa permisalannya? Sebagai berikut. A straight path that is surrounded by two walls on both sides. Ada jalan lurus yang diapit oleh dua dinding di kedua sisinya, di kanan kirinya. With several open doors within the walls, covered by a curtains. Dan di masing-masing dinding tadi ada pintu-pintu yang sesungguhnya terbuka, tapi ditutupi oleh kain penutup. Sebuah satir lah kira-kira begitu. A caller on the gate of path calls out. Seseorang yang di gerbang jalan tersebut berkata atau berteriak, "Oh people, stay on the path and do not deviate from it." Wahai manusia, tetaplah engkau dalam jalan ini, jangan menyimpang daripadanya. Meanwhile, a caller from the above path, sementara seseorang yang memanggil dari atas jalan tersebut, is also warning any person who wants to open any of these doors. Juga memberi peringatan terhadap siapa saja yang ingin membuka pintu-pintu di pintu-pintu yang ada di dalam dinding tersebut. Gitu. Woe unto you, do not open it, for if you open it, you will fall through. Celakalah engkau, jangan engkau buka pintu itu, karena kalau engkau buka pintu itu, engkau akan jatuh ke dalamnya, jatuh keluarnya. The straight path is Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud the straight path itu adalah agama Islam itu sendiri. The two walls are the limits set by God. Sementara permisalan dua dinding tadi itu adalah limit atau batasan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
While the doors refers to what God has prohibited. Sementara pintu-pintu yang tertutupi oleh curtains tadi itu, pintu-pintu yang tertutupi oleh kain penutup tadi itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. The caller on the gate of the path is the book of God. Sementara pemanggil atau pemberi peringatan di ujung jalan, di gerbang jalan lurus tadi itu adalah kitabullah atau kitab Allah, yaitu Al-Quran. While the caller above the path, sementara pemanggil dari atas yang memperingati jangan membuka pintu tadi itu adalah the God's admonishment present in the heart of every Muslim, adalah peringatan Tuhan yang ada di hati setiap orang Islam. Itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Jadi permisalan yang dibuat oleh yang disebutkan oleh Nabi tadi itu ada sebuah jalan lurus menuju kebenaran, menuju keselamatan, yang di ujungnya ada yang memberi peringatan, tetaplah di jalan yang lurus, jangan menyimpang. Ya, itu ada yang memberi peringatan, itu adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Sementara dua dinding di sampingnya itu adalah batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dilampaui, yang tidak boleh ditabrak begitu. Dan di masing-masing walls tadi, masing dinding tadi itu ada pintu-pintu yang sesungguhnya terbuka dan hanya ditutupi oleh kain penutup. Dan caller dari atas, orang yang memberi peringatan dari atas tadi itu diandaikan atau dideskripsikan adalah bisikan Tuhan, peringatan Tuhan yang ada di setiap hati nurani manusia. Jadi jangan ikuti itu hawa nafsu. Kalau membuka, dibuka, maka orang tersebut akan terjatuh keluar dari straight path dan masuk ke dalam kecelakaan atau penderitaan. Gitu. Some see the straight path as a reference to the Quran itself. Sebagian mengatakan atau berpandangan bahwa Siratal Mustaqim itu adalah referensi kepada atau bermakna Quran itu sendiri. While others say it refers to Islam, sementara yang lain mengatakan Siratal Mustaqim itu adalah Islam itu sendiri, or the Prophet, atau Siratal Mustaqim itu adalah Nabi, itu menurut Al-Qurtubi. According to many Shiite commentaries, sementara menurut para penafsir dari kalangan Syiah, the straight path refers to the first imam. Itu dimaknai atau dipahami sebagai imam yang pertama, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Or to the prophet and the imams, atau kepada nabi dan para imam. In contrast, sebaliknya, several Sunni commentaries say that it refers to the prophet and his two companions. Para penafsir atau mufassir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Siratal Mustaqim itu merujuk pada Nabi dan dua sahabatnya, meaning the first two caliphs. Ya, yang dimaksud itu adalah dua khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Each of these interpretations indicate something that different group of Muslims believer will assure one of being upon the straight path as long as one follows it. Setiap penafsiran tersebut mengindikasikan sesuatu bahwa kelompok Muslim yang berbeda percaya bahwa ketika seseorang berada di straight path, di Siratal Mustaqim, percaya bahwa mereka berada di Siratal Mustaqim, di straight path, di jalan yang lurus, selama mereka mengikutinya. To be on the straight path, agar seseorang itu berada di jalan yang lurus, atau a straight path as it is usually presented in the Quran, yaitu jalan lurus sebagaimana yang dipresentasikan, dikemukakan oleh Al-Quran, can also be understood, bisa juga dimaknai as walking with God to God. Bisa dimaknai berjalan bersama Tuhan, menuju Tuhan. To God, kenapa to God?
to God because God guides the believers unto himself upon the straight path. Karena kepada Tuhan, karena Tuhan memberi petunjuk orang yang beriman terhadap jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Tuhan. Jadi manusia diberi petunjuk agar mencapai Tuhan melalui jalan yang lurus. And with God, kenapa disebut with God, dengan Tuhan, bersama Tuhan? Because God himself is upon a straight path. Karena Tuhan sendiri itu berada di jalan yang lurus. As when the prophet Hud says, bagaimana ketika Nabi Hud mengatakan, truly I trust in God. Inni tawakkaltu ala Allah. Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your Lord. There is no creature that crawls. Ma min dabbatin, tidak ada binatang yang merambat, yang merangkak, yang berjalan, but he holds it by its forelock. Ala akhidhum binasiyatiha, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memegang ubun-ubunnya, memegang nasibnya. Truly my Lord is upon a straight path. Sesungguhnya Tuhan saya itu berada di jalan yang lurus. Itu bisa dicek di surat Hud ayat 56. Jadi, the straight path is also understood as a reference to the traverse that human beings and jinn must cross as the final stage of judgment before entering paradise and the garden. Jadi, the straight path, selain bahwa Tuhan itu berada di jalan yang lurus, maupun jalan yang lurus itu juga menuju Tuhan itu sendiri. The straight path juga dimaknai oleh sebagian kalangan sebagai referensi, sebagai rujukan to the traverse, pada sebuah perlintasan that human beings and jinn must cross, yang manusia dan jin harus seberangi as the final stage, sebagai tahapan terakhir of judgment, tahapan terakhir hari pengadilan, before entering paradise or the garden, sebelum masuk surga atau taman surga. According to the prophet, menurut Nabi Muhammad, this traverse, perlintasan ini atau jembatan ini, is finer than a hair and sharper than a sword. Lebih tipis daripada rambut, bahkan ada yang menyebut ini adalah 7 kali lebih tipis daripada rambut, dan sharper, lebih tajam daripada sword, pedang. Some will pass over it like wind. Some will pass it like wind. Sebagian akan mampu melaluinya seperti angin. Wush, begitu cepat. And some will fly across it like birds. Sebagian akan terbang menyeberanginya sebagaimana burung-burung. Others will trot over it like camels. Yang lain akan berjalan di atasnya sebagaimana para unta. Yet others will only be able to crawl. Sementara yang lain hanya bisa merangkak. And some will be cast from it unto hellfire. Dan sebagian orang akan terpeleset, terjatuh darinya, dan masuk ke neraka. Nah, ada juga esai di dalam buku ini yang membahas tentang death, dying, and afterlife in the Quran, antara mati, sekarat, dan kehidupan pasca kehidupan duniawi ini dalam perbincangan atau diskusi dalam Al-Quran. Baik, begitu pembahasan kita tentang ihdinas siratal mustaqim, yang ternyata maknanya sangat mendalam. Maknanya juga bisa dimaknai sedikit berbeda satu dengan yang lain. Kalangan yang menekankan aspek spiritual, aspek batini, aspek esoterik itu
bahwa yang di-guide itu adalah hatinya agar selalu cenderung kepada Allah, agar keinginannya selalu tercenderung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam kehidupan ini juga selalu bersama Allah, menuju Allah. Sementara kaum yang punya emphasis penekanan di aspek intelektual, di level intelektual, juga ihdinas siratal mustaqim ini dipahami sebagai agar pemikiran kita, penalaran kita menuju pencapaian pada kebenaran, agar dapat mencapai pada kebenaran. Nah, itu di level intelektual. Tapi ada juga yang memahami straight path atau jalan yang lurus ini sebagai kitabullah. Ada juga yang memahami sebagai agama Islam itu sendiri. Ada yang memahami sebagai nabi. Ada juga yang lain memahaminya sebagai nabi dan para sahabat. Kalangan Syiah memahaminya sebagai nabi dan para imam. Bermacam-macam. Ada juga yang memahaminya sebagai siratal mustaqim ini sebagai perlintasan yang harus dilalui manusia dan jin sebelum masuk surga. Tapi yang jelas bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus yang insyaallah akan membawa manusia menuju keselamatan. Kalau mau selamat, ya ikuti jalan yang lurus itu. Seperti apa jalan yang lurus? Siapa saja yang pernah atau akan melalui jalan yang lurus itu, pembahasannya di pembahasan berikutnya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita jumpa lagi di pembahasan ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah ini, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.